haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang senantiasa memegang teguh tangan kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara. Dan kami percaya kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengan ucapan syukur Tuhan, saatnya kami mau hati kami terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu Bapa, berbicara bagi setiap kami, ajar didik bentuk setiap kami. Kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera itu yang jadi bagian dalam kehidupan kami. Dan dengan ucapan syukur kami juga mau berdoa, kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan, urapi, sucikan, layakkan tubuh kusi balik kaki salimu Bapa. Kami percaya dalam pengurapan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan hamba-Mu jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang ada diberkati Tuhan. Sekali lagi Tuhan, isi hati-Mu yang disampaikan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Bari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita mau katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman. Jumpai kanan kirimu, depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang, kiri kananmu, depan belakangmu, dengan senyuman yang paling manis. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Bilang sama yang ngomong, jangan dulu pikir gajian. Haleluya. Masih tanggal 19. Haleluya. Tapi sekali lagi saudara, saya kagum lihat saudara, lihat semangat dan kesetiaan yang luar biasa mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat, orang yang setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya, anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Soundman tolong dibantu agak menggema di depan sini. Yuk, yang bawa Alkitab, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan amin. Yuk kita buka Alkitab kita, Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. 2 ayat akan kita baca bersama-sama sebagai pembukaan dan pengantar pembahasan kita. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, ya. Elia, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun apa? Sekali lagi saudara, 3, ya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan apa? Buahnya. Saya mencatat di sini saudara, Elia adalah salah satu nabi yang sangat terkenal dalam Alkitab saudara. Dan yang salah satu hal yang sangat kontras dari kehidupan seorang Elia adalah bicara tentang doanya. Sama-sama bilang sama saya, doa Elia. Sama-sama bilang sama saya, doa Elia. Amin. Dan yang menarik begini saudara, ayat 17 menyatakan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Tapi yang menarik, sekalipun dia manusia biasa, tapi doanya luar biasa. Dan ketika saudara dan saya melihat kisah ini, ketika Elia berdoa, doanya penuh kuasa. Ketika dia berdoa, doanya menghasilkan penyataan kuasa Allah yang luar biasa. Dan saya mau bilang saudara, saya sangat percaya setiap kita mau doa kita dijawab Tuhan. Amin.
Saya percaya semua yang hadir dimanapun saudara berdiri, berduduk atau duduk hari ini, atau dimanapun saudara, dalam posisi apapun saudara, ketika saudara berdoa, saya percaya semuanya punya keinginan yang sama. Doa kita adalah doa yang penuh kuasa, doa yang dijawab Tuhan. Tapi mungkin akhirnya muncul pertanyaan begini saudara, ada banyak orang Kristen bilang begini, Pak Pendeta, saya mau doa saya penuh kuasa, saya mau doa saya dijawab Tuhan. Tapi kenapa kok Pak Pendeta, sepertinya doa saya nggak ada kuasa, sepertinya doa saya sepertinya nggak dijawab oleh Tuhan. Saya mau bilang saudara, seringkali saudara dan saya dalam doa kita seperti tidak ada kuasa, doa kita seperti tidak dijawab Tuhan. Salah satu yang penting untuk kita pahami, seringkali karena ada yang keliru, ada yang salah dalam kehidupan setiap kita, baik bicara tentang pemahaman maupun tindakan. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk sama-sama membahas satu tema khotbah, yaitu bicara tentang doa Elia, spesifik kunci doa yang penuh kuasa, powerful prayer. Sama-sama bilang sama saya, doa yang penuh kuasa. Amin. Doa saya melalui firman hari ini, saudara dan saya akan punya pemahaman yang benar, sehingga tindakan kita benar, doa kita menjadi doa yang benar, doa yang penuh kuasa, doa yang dijawab Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, belajar dari kisah Elia, apa kunci bicara tentang doa yang penuh kuasa? Yang pertama saya mencatat adalah doa dengan iman yang teguh. Sama-sama bilang sama saya, iman yang teguh. Sama-sama bilang sama saya, iman yang besar. Amin. Kita buka 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayatnya yang pertama. Sama-sama kita akan baca saudara. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. 3. Ya, lalu demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan dalam tahun-tahun ini, kecuali kalau apa? Kukatakan. Sekali lagi saudara, 3. Ya, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan dalam tahun-tahun ini, kecuali apa? Kalau ku katakan. Saya mencatat di sini saudara, Elia berhadapan dengan seorang raja, bahkan akhirnya saudara dia berhadapan dengan 450 nabi Baal saudara. Tapi kalau saudara perhatikan doanya, sangat terlihat sekali Elia punya iman yang luar biasa. Dan kalau saudara lihat bukti bahwa Elia punya iman yang luar biasa, dalam doanya dia menyadari bahwa dia punya kuasa, bahwa dia punya otoritas. Sama-sama bilang sama saya, kuasa. Sama-sama bilang sama saya, otoritas. Amin. Jadi ketika dia berdoa, dia tahu bahwa apa saudara, dia ada kuasa Tuhan di dalamnya. Dan ini sejalan dengan doa Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-3 ayatnya yang ke-6. Coba kita bandingkan dengan doa Petrus dalam ayat ini saudara. 3, ya. Tetapi emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Perhatikan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saya mau bilang saudara, iman yang teguh, iman yang besar dapat dilihat dari ketika dia menggunakan kalimat, ketika dia berkata-kata dalam doanya itu saudara. Ketika dia menyatakan saudara di sana, ada kata commanding di sana, perintah di sana. Kenapa? Karena dia tahu posisi dirinya, dia tahu bahwa dia punya otoritas. Dan sekali lagi saya mau bilang saudara, disinilah bukti bahwa apa saudara, Elia, Petrus punya iman yang luar biasa. Sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau saudara dan saya punya iman kepada Tuhan yang luar biasa yang tinggal dalam setiap kita, kita tahu, kita percaya di mulut kita ada kuasa. Amin. Karena apa? Karena saudara dan saya kita adalah anak-anak Allah. Coba kita lihat saudara, Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayatnya yang ke-12. Sama-sama kita baca. 3, ya, aku sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada apa? Saya mau bilang saudara, kalau kita sadar kita ada kuasa, ada otoritas, ketika kita berdoa bahasanya berbeda saudara. Saya coba pakai analogi saudara. Misalnya begini saudara, misalnya kita mau masuk satu rumah, rumah itu milik kita. Ada orang rumah yang kerja di rumah kita. Cara kita bicara kepada orang rumah untuk buka pintu misalnya, pagarnya saudara,
Itu pasti berbeda dengan kalau kita masuk di rumah orang yang kita nggak tahu siapa yang punya, saudara. Kenapa? Karena kita tahu rumah kita punya otoritas di sana. Mbak, bukain ya. Coba kalau rumah orang, misi ya, saya ini perkenalkan, kalau boleh saya mau masuk, mau antar barang atau apa dan lain sebagainya. Begitu ya. Kenapa? Karena otoritasnya berbeda, saudara. Nah, anak saya pernah cerita ya, didoakan oleh Ibu Gembala, pintar, cerdas, makanya anak saya pintarnya luar biasa dengan segala hati. Dari 1,5 tahun dia udah bisa ngomong, dan mulai 1,5 tahun dia bisa ngomong. Kita sering debat politik, saudara. Kita kadang-kadang debat capres. Sekarang kita lagi bahas MBG, saudara. Okay? Dan anak saya kalau di kamar gitu, saudara, kita lagi bercanda, main-main, saudara. Kemudian saya bilang, aduh papi lapar nih. Dia langsung turun dari kasur, dan dia buka pintu kamar dari lantai 2, dia bilang, Mbak, makan ya, siapin makan ya, papi lapar. Iya. Kenapa dia bisa bilang begitu? Karena dia tahu di rumahnya dia punya otoritas. Kalau di rumah orang, pendiam. Dalam hati saya kalau dia di rumah orang, pencitraan kamu anak muda. Iya. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, disinilah sekali lagi saya mau bilang, saudara, kesadaran kita akan otoritas itu penting, saudara. Karena seringkali ada banyak orang Kristen berdoa, nggak sadar otoritas. Bagaimana dia bisa bilang dia punya iman, kalau dalam doanya saja dia nggak sadar kuasa yang besar dalam dirinya, saudara. Mohon maaf, contohnya usir setan. Ada orang Kristen usir setan begini, saudara. Permisi. Kalau boleh keluar. Iblisnya bilang, kalau gua nggak mau kenapa? Iblis mana takutnya kalau saudara ngusir setan begitu, saudara. Kenapa? Karena nggak ada otoritas. Usir setan kok, tolong, kalau boleh keluar. Iblisnya bilang, Kalaupun iblisnya keluar, dia balik lagi. Kalau ada 9 iblis. Iya kan, kalau iblis keluar kita nggak jaga hidup kita, iblis balik dengan iblis yang lebih banyak lagi, saudara. Sekali lagi, makanya saya sangat setuju dengan doa jemaat Tiberias kalau usir setan, saudara. Jemaat Tiberias kalau usir setan memang, hei setan, dalam nama Yesus keluar. Oh, iblis setan dipatahkan, dihancurkan. Iblis dengar itu kena mental, saudara. Oh Tuhan, di gereja lain gue cuma diusir, di situ gue dipatahkan, dihancurkan lagi. Oh Tuhan, mana BPJS gue belum aktif lagi. Oh haleluya. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, yuk saya renungkan ini, Tuhan ingatkan saya, rubahlah cara kita berdoa, saudara. Rubahlah cara kita berdoa. Kenapa? Karena kita punya kuasa, kita punya otoritas. Kalau berdoa, kau sakit, bilang, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, penyakit keluar dari tubuhku. Kalau kau ingin diberkati, aku berdoa, berkat Tuhan tercurah dalam hidupku dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada kuasa kegelapan, aku tolak kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Di mulut kita ada otoritas, saudara. Makanya di dalam perjamuan kudus, doa yang Tuhan ajarkan kepada gembala sidang kita, saudara, adalah doa yang sadar akan otoritas kita. Pastikan apa? Berdoa dengan iman yang teguh. Buktikan kita punya otoritas. Di situ ada kuasa, ada jawaban doa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berdoa dengan iman. Bilang sama yang ngomong, di situ ada jawaban. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kunci dari doa yang penuh kuasa yang kedua? Adalah doa dengan ketekunan. Sama-sama bilang, sama saya ketekunan. Sama-sama bilang, sama saya dengan ketekunan. Ayat 42 sampai 44. Sama-sama kita baca, saudara. 3, ya. Lalu tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu apa? Pengangkatan sudah terjadi. 43. Setelah itu demikianlah sampai berapa kali? 7 kali. 44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh. Ini menarik.
Elia sudah punya iman yang besar, betul ya? Imannya besar, doanya jelas, otoritas luar biasa. Tapi yang menarik, ketika dia berdoa, Tuhan gak langsung jawab. Betul ya? Saya perhatikan sekali lagi saudara. Elia doa, Tuhan turun hujan. Apakah langsung turun hujan? Tidak. Elia suruh bujangnya, cek, ada awan gak? Bujangnya cek. Balik lagi, Elia, gak ada. Elia berdoa lagi. Selesai berdoa, bujang, cek. Ya cek, balik lagi. Ente ayak bos. Dia doa lagi. Cek lagi. Ya cek, balik lagi. Ora ono bos. Dia doa lagi. Cek. Dia cek, balik lagi. Nanga dong bos. Doa lagi. Sampai berapa kali? 7 kali. Pertanyaan saya, bisa nggak Tuhan langsung jawab pada saat doa pertama? Sangat bisa. Tetapi ternyata Tuhan nggak langsung jawab. Kenapa? Karena Tuhan mau mengajarkan kepada Elia, termasuk saudara dan saya yang belajar dari kisah ini. Tuhan mau ada ketekunan. Sangat mudah bagi Tuhan untuk menjawab doa setiap kita. Tapi Tuhan mau, seringkali Tuhan nggak langsung jawab. Karena Tuhan mau melatih ketekunan kita, saudara. Kenapa? Karena dalam ketekunan ada pertumbuhan iman. Dalam ketekunan ada karakter yang dibangun di sana. Dalam ketekunan ketaatan dibangun di sana, saudara. Makanya Roma 8 bilang apa? Ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang paling utama yang Tuhan mau adalah apa? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga apa? Untuk menjadi serupa dengan apa? Supaya antara banyak saudara yang Tuhan mau, karakter kita lah yang terbentuk di sana, saudara. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, ini kisah menarik sekali. Udah 7 kali berdoa. Awannya cuma segede telapak tangan. Jangankan panasnya Mesir, panas Bekasi Barat aja angus habis itu awan, saudara. Betul ya? Tapi sekali lagi, Tuhan mau melatih yang namanya ketekunan. Makanya ketika kita berdoa, pastikan apa saudara? Kalau kita mau doa kita ada kuasa, doa kita ada bicara tentang dijawab Tuhan, pastikan berdoa dengan tekun. Sama-sama bilang, sama saya berdoa dengan tekun. Sama-sama bilang, sama saya tekun berdoa. Di situ ada kunci melihat jawaban doa. Ada banyak orang Kristen zaman sekarang baru doa 1 kali udah malas berdoa. Shalom. Ada banyak orang Kristen hari ini, saudara, baru doa 1 kali Tuhan gak jawab. Udah gak usah doa lagi lah, Tuhan gak jawab, Tuhan gak peduli sama aku. Saya mau bilang, saudara, tekun berdoa. Bahkan ngerinya adalah begini. Ada orang Kristen baru doa 1 kali Tuhan gak jawab, ancam Tuhan. Oh Tuhan, aku berdoa, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Kalau Tuhan gak berkati aku berlimpah-limpah, jangan salahkan aku kalau aku curi uang. Kalau aku korupsi, Tuhan. Malaikat bilang, dodo sota lalu ngana. Saya mah itu, saya mah sudah. Ada kayak gitu kan? Doanya nggak dijawab 1 kali, ngancam Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan nggak kasih aku jodoh, ini biasa wanita ya. Kalau Tuhan nggak kasih aku jodoh, awas aja tuh. Tahun lalu aku hadir di Natal Tiberias. Aku sendirian. Di sampingku ada pasangan, di kananku ada pasangan, dan mereka menyalakan lilin bersama-sama saling bertatap-tatapan. Aku sendirian persis kayak lagi belajar ilmu babi ngepet tuh. Jadi Tuhan harus kasih aku jodoh. Kalau Tuhan tidak kasih aku jodoh, jangan salahkan aku kalau pacaran dengan yang tidak seiman. Ada kan kayak gitu kan? Ada kan? Saya mau bilang sekali lagi, saudara, siapa kita berani ngancam Tuhan, saudara? Tugas kita adalah tekun berdoa, bukan ngancam Tuhan. Karena Tuhan mau jawab kapanpun, itu hak prerogatifnya Tuhan. Tugas kita doa. Sampai kapan? Sampai Tuhan jawab, katakan amin.
Makanya George Muller bilang begini saudara. Kesalahan besar dari anak-anak Allah adalah mereka tidak melanjutkan dalam doa. Mereka tidak terus berdoa. Mereka tidak bertekun. Jika mereka menginginkan sesuatu untuk kemuliaan Allah, mereka harus berdoa sampai kapan? Sampai mereka apa? Saya mau bilang saudara, saya percaya saudara punya iman. Pastikan ketika kau berdoa, tekunlah berdoa. Sampai kapan Pak Pendeta? Sampai kau melihat apa yang kau doakan menjadi bagian dalam hidupmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tekun berdoa. Bilang sama yang ngomong, di situ ada kuasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, belajar dari kisah Elia. Apa kunci doa yang penuh kuasa, powerful prayer. Yang ketiga, doa yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sejalan. Sama-sama bilang sama saya, dengan kehendak Tuhan. Kita lihat ayat 36 sama-sama. 1 Raja-Raja 18. 3 ya. Kemudian tampillah Tuhan, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala. Sekali lagi, atas firman-Mu lah aku melakukan apa? Sama-sama bilang sama saya, kehendak Tuhan. Amin. Saya mau bilang saudara, kunci doa yang penuh kuasa adalah ketika kita berdoa sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Saudara dan saya sudah punya iman. Saudara dan saya sudah tekun berdoa. Tapi ada hal yang harus kita evaluasi. Seringkali Tuhan gak jawab doa kita karena memang doa kita tidak sejalan dengan rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan ketika menciptakan saudara dan saya, Tuhan punya rencana, betul ya? Tuhan punya rancangan dalam kehidupan setiap kita. Yeremia 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan. Tapi kita kan manusia terbatas. Kita nggak bisa lihat masa depan. Seringkali ketika kita berdoa, doa kita membuat kita jauh dari rancangan Tuhan. Coba kita lihat gambar ini saudara. Tuhan punya rencana dalam kehidupan setiap kita. Dan kalau doa kita sejalan, inline dengan rencana Tuhan, maka doa kita pasti dijawab Tuhan. Katakan amin. Tapi seringkali karena kita nggak tahu masa depan, apa yang kita pikir baik ternyata nggak baik. Kadang-kadang kita doa menjauhkan diri kita dari rencana Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, mohon maaf. Kalau doa kita menjauhkan kita dari rencana Tuhan, seringkali Tuhan nggak jawab. Kadang-kadang kita pikir, oh Tuhan, kayaknya jadi pengusaha cocok buatku. Saudara lihat ada satu sektor usaha yang saudara ingin kerjakan. Tuhan, kasih sektor usaha itu. Saudara doa, Tuhan gak jawab. Karena Tuhan tahu di depan kalau saudara bisnis di dalam sektor itu, ada masalah, ada bahaya yang bisa terjadi dalam kehidupanmu. Kadang-kadang saudara doa, Tuhan, jadikan aku menteri. Tuhan bilang, jangan. Tuhan gak jawab, karena Tuhan tahu. Ke depannya, nanti kamu akan dijebak. Akhirnya kamu akan kena hukum. Kamu gak korupsi. Akan dipersalahkan, dipolitisasi, dan akhirnya ditangkap. Di Konoha banyak, di Indonesia nggak ada yang begitu. Ya, Tuhan, aku mau Hyun Bin jadi pasangan dalam hidupku. Tuhan bilang, oh tidak, jangan, bahaya. Bukan bahaya buat kamu, bahaya buat Hyun Bin. Iya. Hyun Bin tiap hari makan kimchi, tiba-tiba harus makan saksam terus tiap hari. Oh darah Yesus, kolesterol di Hyun Bin. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, iya. Dan kadang-kadang mohon maaf ya, bukan doa kita nggak baik. Kadang-kadang doa kita baik, tapi karena nggak sejalan dengan rencana Tuhan, bisa-bisa Tuhan nggak jawab. Ingat kesaksian gembala sidang kita? Gembala sidang kita mau jadi pertapa di gunung saudara. Beliau doa mau jadi petapa untuk jumpa Yesus yang punya kerajaan sorga. Apakah Tuhan jawab? Ternyata tidak. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan rencana Tuhan atas kehidupannya. Tuhan mau beliau ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, hadirat Tuhan di dalam pelayanan bersama dengan Tuhan. Doa gembala sidang kita, Tuhan jangan pilih saya, pilih saja orang lain untuk jadi pendeta. Tuhan jawab, tidak. Tuhan tidak menjawab iya karena tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan atas kehidupan beliau adalah apa? Jadi gembala sidang gereja yang luar biasa yang dipakai Tuhan di akhir zaman. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Ya. Ada seorang anak muda doa, Tuhan, aku pengen jadi boy band di Korea.
Kayaknya dari ketawanya saudara kenal orangnya ya. Tuhan tidak jawab. Karena Tuhan bilang, tidak. Kamu akan jadi pendeta industri. Tadi malam saya diundang untuk hadir jadi guest star di sebuah special show stand up comedy. Kalau saudara yang follow Instagram saya pasti tahu saya posting di story. Saudara yang belum follow, ya akhirnya pas saya masuk saudara di present, inilah dia pendeta Steve Marcel. Yang bikin saya terharu, orang-orang itu kenal saya. Mereka dalam hati saya, siapakah aku ini Tuhan? Karena yang special show itu dia baru Kristen tahun lalu. Jadi dia baru Kristen tahun lalu, baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di special show dia tahun ini dia adakan doa, ada pendeta. Makanya saya bilang, semua yang hadir Kristen cuma beberapa, tapi saya bilang karena spesial ada satu domba yang baru terselamatkan. Saya sudah minta security kunci pintu semua, kita akan baptis hari ini. Datang nonton stand up pulang-pulang jadi Kristen saudara, haleluya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, Tuhan punya rencana dan rencana Tuhan memang selalu yang terbaik. Makanya Cindy Jacob bilang begini saudara, kita perlu berdoa dengan keyakinan dan kepastian penuh bahwa Tuhan ingin menjawab doa yang didoakan selaras dengan firman dan kehendaknya untuk kehidupan kita. Tapi mungkin akhirnya saudara bilang begini, Pak Pendeta, tapi kan ada firman Tuhan yang bilang apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Coba kita lihat Yohanes 15 ayat 7 sama-sama. Yohanes 15 ayat 7, 3, ya. Jikalau mintalah dan kamu akan apa? Kalau saudara perhatikan, kata mintalah atau yang kamu kehendaki itu bahasa aslinya telo, artinya apa? Selain yang kita kehendaki, itu juga punya makna yang dikehendakinya. Artinya apa? Yang dikehendaki Tuhan, sejalan dengan yang dikehendaki Tuhan. Makanya di bagian awal ayat ini dikatakan begini saudara, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam, orang yang tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam dia, doanya pasti sejalan dengan kehendak Tuhan. Amin. Nggak mungkin orang tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam dia, terus tiba-tiba berdoa, Tuhan berkati aku jadi kaya Tuhan, supaya aku bisa nambah istri. Oh, darah Yesus. Nggak mungkin orang kalau doa, kalau tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam dia, doanya aneh-aneh. Kenapa? Karena pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika doa kita sejalan, inline dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, doa kita ada kuasa, doa kita pasti dijawab Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berdoa sesuai dengan rencana Tuhan. Bilang sama yang ngomong, di situ ada jawaban doa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Imam musik saya undang maju ke depan. Sebelum saya pindah poin terakhir, saudara, satu kesaksian. Bicara tentang Tuhan itu menjawab. Kalau nggak sesuai dengan rencana Tuhan nggak jawab karena bisa berbahaya. Satu ketika saudara saya pernah kasih kesaksian ini saudara, bahwa saya dulu dalam pekerjaan saya selain melayani saudara belum jadi pendeta benar-benar full seperti sekarang. Jadi dulu itu saya salah satunya adalah bekerja di bidang investasi properti. Jadi bekerja untuk marketing investasi properti. Jadi saya kerjasama dengan bos saya, bos besar. Kemudian saya mencari investor untuk investasi di beberapa properti besar milik dia, saudara. Singkat cerita, ada satu tender, saudara, yang nilainya buat saya, fee marketingnya saja 1,6 M. Dan buat saya itu gede banget, saudara. Ya buat Sultan-Sultan Tambun, Bekasi, dan sekitarnya mungkin, oh my God. 1,6 M itu very cheap for us, Pak Pendeta. Tapi buat saya itu gede banget. 1,6 M kalau gedein kerupuk, satu gedung ini renyah. Dalam hati saya, Tuhan, aku doa Tuhan, aku menang tender ini. Singkat cerita, pertemuan pertama, pertemuan kedua lancar, mantap. Akhirnya tinggal berangkat ke Bali untuk survei lokasi, tanda tangan. Orang kaya ketemu orang kaya. Udah oke nih dalam hati saya siap jadi sultan. Iya, saya sudah siap untuk selamat tinggal warteg. Karena selama ini kan warteg terus. Saya sudah 1,6 M. Warteg.
Saya sudah siap makan di Haji Grill every day. Berangkat. Sampai di sana, itu tadi. Ternyata orangnya tuh, yang orang kaya ini saking kayanya, saking selama ini selalu dapat apa yang dia mau. Dari yang mau investasi, dia lihat hotelnya bagus, dia pengen beli loh. Saking kebanyakan uang, gue pengen beli. Yang bos saya bilang, saya nggak butuh uang sampai segitu, gue nggak mau jual. Gue cuma investasi aja. Enggak, gue mau beli. Orang kaya sama orang kaya udah mau berantem. Kita rakyat jelata di samping cuma nonton aja. Dan akhirnya apa? Nggak jadi. Akhirnya warteg, I'm back. Warteg, I'm back. Akhirnya singkat cerita saudara, saya gagal jadi orang kaya. Akhirnya saya belajar perjalanan hidup 12 tahun kemudian. Saya nonton berita, bos saya yang dulu saya kerja di sana masuk berita kena kasus karena ternyata transaksi dalam perusahaannya itu ada melanggar hukum dan dia kena hukuman penjara 14 tahun penjara. Marketingnya yang harusnya saya kena 12 tahun penjara. Dan itu ketahuan setelah 12 tahun kemudian. Saudara bisa bayangkan kalau waktu itu Tuhan jawab doa saya. Dulu foya-foya. Habis itu berjalan kehidupan, saya sudah jadi pendeta. Lagi khotbah di Tiberias, Bekasi Town Square. Tiba-tiba masuk polisi 3 orang. Pendeta Marcel, saya harus ngomong apa? Saya kan harus jujur. Saya bilang, saya Elfri Sirait. Gak apa-apa lah. Pak Elfri hidupnya bahagia lah, gak apa-apa lah. Tapi ya kan, makanya saya mengucap syukur. Kalau kita udah doa sungguh-sungguh, udah doa bertekun, tapi Tuhan gak jawab juga. Dan kita sadar bahwa ini gak sesuai dengan rencana Tuhan. Belajar tunduk pada rencana Tuhan. Makanya di Getsemani Tuhan bilang apa? Biarlah cawan ini larut daripada aku Bapa, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah. Tunduk pada rencana Tuhan. Rencana Tuhan pasti selalu yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, singkat saja saudara, doa yang berfokus pada kemuliaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kemuliaan Tuhan. Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 37 dikatakan apa? Kemudian tampillah, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah apa? Engkaulah Allah di Israel dan bawa aku ini apa? Dan bawa atas firman mula aku. 37, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah. Motivasi Elia mendapatkan jawaban doa adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saya bilang saudara, doa yang penuh kuasa, ketika kita doa, tujuan utama kita ujung-ujungnya kemuliaan Tuhan. Mohon maaf ya, ada orang imannya luar biasa, ada orang tekun berdoa, tapi seringkali isi doanya, motivasinya untuk hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, dengan iman aku berdoa Tuhan, berkati aku Tuhan, supaya aku bisa sombong sama namboruku Tuhan. Selama ini sombong kali ku nampak wajahnya, berkati. Tuhan jawab enggak? Ada wanita berdoa, Tuhan, Tuhan jawab doaku Tuhan, supaya aku menjadi wanita karir yang sukses, supaya aku dapat si Joni jadi suamiku Tuhan. Aku tahu si Joni udah punya istri Tuhan,
percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Aku berdoa, apa yang terikat di bumi terikat di surga. Saya mau bilang sekali lagi saudara, doanya harus untuk kemuliaan. Billy Graham bilang begini, doa memiliki tujuan ganda, berkat bagi manusia dan kemuliaan bagi Allah. Sejalan dengan Bobby Gene bilang begini, bersukacitalah dalam mengetahui tujuan akhir doa Anda atau Anda berdoa. Bukanlah untuk memuliakan diri sendiri, tetapi untuk membawa apa? Saya akan tutup dengan kesaksian singkat saudara. Minggu lalu ada seorang ibu datang sama saya dan bilang, Pak, terima kasih doanya. Minggu lalu Bapak doakan, benjolan di leher saya sudah hilang, sudah sembuh tanpa pisau operasi. Terima kasih doanya. Saya bilang, Bu, yang pertama berterima kasih sama Tuhan, karena bukan saya menyembuhkan ibu tapi Tuhan. Saya nggak punya kuasa, kuasa itu dari Tuhan. Dan pastikan apa? Jadi kesaksian buat banyak orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Makanya saya suka membagikan kesaksian jemaat Tuhan yang terima mujizat, bukan untuk kuat dan gagah saya. Tuhan yang tahu hati saya. Tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan dan iman saudara dikuatkan. Sekali lagi saya mau bilang saudara, pastikan ketika kita berdoa, kalau kita mau doa kita ada kuasa, kita harus punya motivasi. Ujung-ujungnya nama Tuhan harus dipermuliakan. Ketika doa kita untuk kemuliaan nama Tuhan, doa kita pasti ada kuasa, doa kita pasti dijawab Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, motivasi yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan, di situ pasti ada jawaban. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ingat ada otoritas Tuhan atasmu. Ada kuasa Tuhan atasmu. Di mulutmu ada kuasa. Mari dengan otoritas Tuhan perkatakan berkat. Perkatakan mujizat. Perkatakan perkataan perintah atas hidupmu. Karena hidupmu ada dalam otoritas Tuhan yang penuh kuasa. Berdoa dengan tekun. Berdoa sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan berdoalah dengan motivasi akhirnya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari doa sambil angkat tangan. Dengan pemahaman yang benar, tindakan yang benar. Doamu pasti ada kuasa. Doamu pasti dijawab Tuhan. Mama menyerahkan Tuhan. Setiap doa jemaatmu di tempat ini Tuhan. Setiap doa mereka didengar, dimeteraikan dalam kerajaan sorga. Melalui jawaban doa, nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita masuk berjamu kudus menyatu dengan tubuh darah Tuhan. Percaya pada malam hari ini, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagiku, bangkit bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan mari bersama-sama kita bangkit beri pada malam hari ini. Kita masuk berjamaah kudus menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus Kristus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Saudara, sebelum kita terima korban tubuh darah Tuhan, saya ingin bacakan sedikit firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-17, saudara. Kita baca mulai ayat yang ke-32
sampai ayat yang ke-37. 32 saya baca, saudara 33 bergantian, 37 kita baca bersama-sama. Media bisa tampilkan Lukas pasal 17 ayat yang 32. Ingatlah akan istri Lot. 33 saudara. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 35. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 37 sama-sama, 3, 2, 1, iya. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar. Kita bersyukur di gereja Tiberias setiap sesi ibadah ada perjamuan kudus. Amin saudara. Sebab dari bahasa aslinya kita mengetahui ternyata saudara, di mana ada mayat di situ berbicara di mana ada tubuh yang diserahkan, di mana ada tubuh yang dihancurkan, di mana ada tubuh yang diremukkan. Itu gambaran korban tubuh dan darah Tuhan Yesus. Maka di sana dikatakan di sana berkerumun burung nazar. Burung nazar bukan seperti burung nazar yang kita ketahui saudara, tetapi burung nazar ini gambaran ada burung elang, burung raja wali. Yang digambarkan bahwa di kitab Yesaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan yang akan terbang seperti burung raja wali dengan kekuatan sayapnya. Amin. Dia berlari tidak menjadi letih, dia berjalan tidak menjadi lemah. Artinya di mana ada korban tubuh darah Tuhan yang hari ini kita terima, maka di situ berkerumun orang-orang yang siap terbang ke surga. Katakan amin. Maka saudaraku, di ayat yang di atas tadi kita baca, maka digambarkan ada 2 orang di ladang, satu diangkat, satu tinggal. Maka saudara, hari ini orang-orang yang terima berkerumun, terima korban dan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita terima berkat yang luar biasa. Amin saudara. Maka kita punya iman bersama keluarga kita berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan surga. Katakan amin. Siap terbang ke surga. Katakan sama-sama, siap terbang ke surga. Haleluya. Engkau dan aku terima berkat, terima kuasa yang luar biasa pada malam hari ini. Maka sama-sama kita mau satukan hati kita saudara. Yang pertama, kita mau siapkan rotinya terlebih dahulu, yang sebentar dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata di Yohanes 6, tubuhnya benar-benar makanan tubuh kebangkitan. Mari dengan rasa syukur kita, hormat kita sama Tuhan, kita mau angkat di atas kepala kita. Satukan hati kita, mari sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, memberi kami bersama keluarga keselamatan, memberi kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku mulai hari ini, kami tolak terkapar di meja operasi, tolak terkapar di rumah sakit, tolak terkapar di ruang ICU. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Kami tolak kanker, kami tolak tumor, kami tolak COVID-19 dengan segala variannya. Kami percaya segala kutuk, sakit, penyakit, penderitaanku semuanya sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita terima. Tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan, berikan kepada anak-anak saudara dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara, mari sama-sama kita mau siapkan anggur yang sebentar dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Firman-Nya Yohanes 6 berkata, darahnya benar-benar minuman, darah kehidupan. Dengan rasa syukur kita, hormat kita sama Tuhan, kita mau angkat di atas kepala kita saudara. Satukan hati kita, sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami semua berjanji hidup di dalam pertobatan. Keluarga kami, keluarga yang kudus, tolak poligami, poliandri, tolak percabulan, perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga, pribadi, dan gereja. Kedua, untuk menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termaterai sebagai warga sorga. Kami berdoa punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya,
kami semua disembuhkan. Mulai hari ini kami tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan, tolak sakit kista dan tumor, tolak sakit jantung dan paru-paru, tolak sakit lever dan ginjal, tolak diabetes, hepatitis, tolak darah tinggi, darah rendah. Kami tolak sakit apapun, darah Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Jangan diminum dulu saudara, doa masing-masing. Mungkin ada yang belum disebut, saudara punya pergumulan pribadi, sampaikan sama Tuhan. Sebab saudara, Yesus tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Dia, artinya menjadi satu manunggal. Doa, minta sama Tuhan, doamu doaku Tuhan dengar, Tuhan jawab dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari kembali sama-sama kita mau angkat kembali, satukan hati kita berdoa. Yang keempat, Tuhan Yesus yang memerintahkan kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan roti mana setiap hari makan tidur. Artinya dengan kuasa perjamuan kudus kita tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Bahkan kami punya iman, tidur pun kami diberkati Tuhan. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya kami mulia, akan terbang ke sorga sepanjang masa pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut sepatu baru, artinya kita tidak jadi ekor tapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut. Kami tolak kekurangan, tolak hutang-hutang pribadi, berkati 10 kali ganda, ratusan bahkan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk, sakit, penyakit, penderitaanku semuanya sudah diangkat, diselesaikan, disembuhkan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan. Sama-sama kita terima saudara, darah Yesus, darah kehidupan. Puji Tuhan, saudara, bawa minyak, misalkan minyak saudara. Kita doa untuk minyak urapan. Firman-Nya berkata, Wahyu 6 ayat 6, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Ibrani 1 ayat 9 berkata, Allah telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Pengkhotbah 9 ayat 8 berkata, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap pot botol minyak urapan ini disucikan, dikuduskan menjadi minyak urapan yang kudus, di mana Tuhan sudah mengajar Gembala Sidang kami untuk kembalikan kuasa minyak urapan. Kami percaya firman-Mu berkata di Hakim-Hakim 9 ayat 8 dan 9, minyak ini untuk memuliakan Allah, untuk memuliakan kami manusia, bahkan menjadi sarana di hari zaman yang penuh kuasa, menghancurkan segala kuasa gelap, menyembuhkan yang sakit, memberkati apa yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pot botol minyak urapan ini penuh kuasa, ada tanda, ada mujizat Tuhan nyata, nama Tuhan dimuliakan. Inilah minyak urapan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita, saudara. Diberkati setiap waktu doa jamaat Tuhan yang sudah tertulis di atas permohonan doa. Kami percaya tidak pernah pertolongan Tuhan datang terlambat, tetapi tepat pada waktunya Tuhan, tidak terlalu cepat, tepat pada waktu, cara dan jalan Tuhan dalam hidup setiap kami. Sebab kami percaya Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan berkati toko dagangan, pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, anak-anak semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Bapa di sorga. Maka Tuhan, kami bersyukur di hari ibadah ini kami boleh mengecap kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup setiap kami. Maka Tuhan yang sudah menyertai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Maka Tuhan, hamba doa ucap berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir pada malam ini. Tuhan berkati, urapi dalam nama Tuhan Yesus. Keluar masuk mereka dijaga malaikat, toko dagangan mereka diberkati, hasil ladang berlimpah-limpah. Bahkan setiap proyek tender bisnis yang mereka kerjakan berhasil, beruntung lipat kali ganda. Bahkan juga ucap berkat bagi anak-anak keturunan kami semuanya pintar, cerdas, punya juara, chairman, direktur. Masa depan mereka diberkati, jadi orang berhasil, jadi orang hebat dalam Tuhan, diberkati. Bahkan mereka yang berkarir ada promosi Tuhan, diangkat naik, tidak pernah turun, jadi kepala, tidak jadi ekor. Ucap berkat buat Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, sehat sempurna, sepanjang hari ini melayani penuh kuasa, tanda mujizat nyata lewat pelayanan minyak anggur. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami doa buat Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga diberkati, Pendeta Argo Pariaji diberkati Tuhan. Bahkan koordinator Bapak David Raharja diberkati bersama ibu, bersama keluarga dalam berkat yang luar biasa, penuh kemuliaan Tuhan. Diberkati usaha pekerjaan, toko dagangan, karir, apapun semua dalam berkat Tuhan melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan juga memberkati, urapi luar biasa. Hamba-hamba Tuhan berkati juga para worship leader, diberkati tim singer, tim choir, tim musik, sound media, bahkan juga asyir, kolektan, semuanya diberkati Tuhan. Ucap berkat bangsa kami Indonesia aman, damai, sejahtera dalam
dalam lindungan Allah. Kami rindu terjadi hujan pertobatan, banyak jiwa datang sama Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Daerah Bekasi sekitarnya di mana kami ada tinggal di kota ini, kami percaya, kami punya iman. Setiap jengkal tanah kami pijak, tanah itu tanah yang diberkati Tuhan, tanah yang diurapi Tuhan. Bahkan apa yang kami pegang kerjakan sepanjang minggu ke depan disertai Tuhan berhasil, beruntung lipat ganda. Bahkan kami ucap berkat bersama buat Natal Gereja Tiberias Indonesia 6 Desember 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kami berdoa ucap berkat acara ini, acaranya Tuhan yang memerintah kepada Gembala Sidang untuk mengadakan Natal secara besar-besaran di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tuhan, kami ucap berkat acara ini berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan sertai, Tuhan urapi, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Bahkan juga berikan cuaca yang baik. Kami tolak hujan dibuang ke laut, berikan cuaca yang cerah, cuaca yang sejuk diberkati oleh Tuhan. Bahkan seluruh panitia yang ada yang mengambil bagian dalam yaitu rangkaian acara yang ada, Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan sempurna ekstra, diberkati. Kami tolak kelemahan tubuh. Kami doa dalam nama Yesus acara ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkati setiap kendaraan kami gunakan, bahkan yang berjalan kaki sekalipun, tutup bungkus oleh kuasa darah Tuhan. Sepanjang malam ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan sisa waktu usia hidup kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang merendah hidup kami. Semakin hari semakin indah, bahkan hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, akhirnya kami datang dengan berkat, kami juga pulang terima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, aminkan setiap doa berkat yang kita dengar pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati hidupku, keluargamu, keluargaku, keluar masukmu mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai masuk dalam kerajaan sorga. Seperjamuan kudus, pesta di sorga kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita sudah terima berkat Tuhan dengan iman percaya, generasi minyak anggur, sama-sama kita mau katakan amin.